perempuan sekarang tuh karepe opo yo? Wah, kalau untuk apa namanya? Selfie. Oh. Terus flexing. Udah gitu mejeng. Masya Allah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Anda kembali lagi di Perempuan Bicara setiap Jumat malam. Tadi sudah sedikit lihat ya, Ibu Megawati Soekarno Putri kembali kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang pasti menarik bagi sebagian orang, ada yang pro, ada yang kontra karena cukup tajam gitu setiap pernyataan-pernyataannya. Nah, kita akan bahas sebenarnya apa sih dampak atau mungkin asal-muasal juga Ibu Megawati bisa kemudian melakukan kritik atau kita bisa katakan lagi sentil ibu-ibu lagi nih setelah beberapa waktu lalu juga sempat menyentil para ibu-ibu gitu ya yang sibuk dan lain-lain tapi anaknya mungkin kurang gizi atau kurang perhatian dan segala macam. Nah, malam ini kita akan bahas soal lagi Megawati sentil ibu-ibu suka flexing. Waduh, oke, saya akan bahas ini dengan narasumber yang sudah ada di Perempuan Bicara. Yang pertama ada Mbak Fani Caniago, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Apa kabar? Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam Mbak, kabar Sehat? baik? Sehat? Baik ya? Alhamdulillah. Merasa disentil juga nggak kira-kira? Merasa Nggak ya? disentil nggak flexing? Enggak. Karena nggak flexing. Nggak flexing, enggak. Oke, baik. Kemudian aku mau sapa juga ada Mbak Diska Putri, politisi Partai Demokrat. Selamat malam Mbak Diska. Selamat malam, Sehat? Mbak Balikis. Alhamdulillah. Apakah kamu merasa tersentil juga? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak ya? Oke, baik. Dan tentu ini ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial malam hari ini. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? super sehat. Ini butuh banyak pengetahuan. Siap. Dan penjelasan dari definisi flexing dan lain-lain dari Mbak Devi ya. Tapi kita harus lihat dulu informasinya seperti apa. Itu dia serangkaian cerita ya dari apa yang mungkin menjadi perhatian dari Ibu Megawati Soekarno Putri juga terhadap kaum perempuan dan ibu-ibu. Dari mulai Februari 2023 kalau nggak salah sudah mulai banyak kan melontarkan banyak kritikan. Mudah-mudahan bisa terima secara konstruksi ya, tapi secara konstruktif begitu ya. Tapi kan kita tidak tahu apa yang ada di benak mungkin para ibu-ibu atau perempuan yang pasti juga jadi peradaban dari bangsa kita. Nah, saya mau dengar dulu dari Mbak Devi. Kenapa? Karena Mbak Devi ini dari Februari loh sampai sekarang banyak sih sebenarnya. Wajar sebenarnya mengeluarkan sebagai tokoh gini kan, tokoh negarawan gitu ya. Sisi perhatiannya sama kaum perempuan tuh tinggi sekali nih Ibu Megawati karena banyak yang diberikan kritik. Tapi apakah itu cukup untuk kemudian membawa sedikit perubahan mungkin perilaku atau mungkin benar nggak sih seperti itu yang terjadi di kita? Saya nggak akan panjang ke belakang, cukup yang tadi terakhir soal flexing sebagai informasi. Persoalan flexing ini adalah persoalan Asia. Karena ada sebuah penelitian yang sangat menarik yang dikeluarkan HSBC bahwa negara-negara Asia memang punya kecenderungan masyarakatnya flexing. Masyarakat Asia yang sudah selesai melewati fase flexing yaitu fase ketiga dari sebuah perkembangan sosial sebuah masyarakat hanya Jepang. Mereka sudah sampai pada tahap yang sangat mature, sangat matang. Sekarang yang lagi luar biasa flexingnya adalah China. Sayangnya Indonesia nggak masuk radar. India belum sampai fase itu, masih di tahap awal. Nah itu menarik gitu ya. Nah, dan yang menarik bicara China, presidennya yang sekarang Xi Jinping ini sudah bicara ini dari 10 tahun lalu, 2013, bahkan sangat serius sampai mengeluarkan aturan dan menangkap lebih dari 2.600 tokoh-tokoh politik mereka yang dianggap mendemonstrasikan kemewahan, hidup hedonis yang sangat ditentang. Kenapa? Ya. Karena Cina belajar dari Barat yang memang sejak 1870 sudah diprediksi oleh pakar Barat sendiri, mereka memang sengaja menyuntikkan penyakit pamer itu ke seluruh dunia demi kepentingan ekonominya. Dan ujungnya 2009 Yunani ekonominya jatuh, lalu ada masalah di Inggris, di Amerika yang ditengarai karena para eksekutifnya, para orang-orang kayanya lebay gitu ya, hedon, flexing, yang kemudian menggunakan kekayaan yang tidak semestinya yang ujungnya membuat rakyat menderita. Jadi menurut hemat saya, poin yang disampaikan oleh Ibu Mega kalau kita
jernih melihatnya, ini bukan suatu hal yang baru dan sangat penting. Artinya negara-negara yang jauh lebih besar dari kita sudah sangat serius dan bahkan mengikutinya sampai ada aturan-aturan untuk memastikan bahwa ini tidak berhenti hanya pada himbauan, tapi juga aksi nyata menghentikan praktek-praktek yang sangat tidak produktif bagi bangsa. Jadi kalau kata diksinya itu diambil bisa jadi penyakit ya, tanda kutip tuh penyakit sosial. Ya, itu polusi masyarakat. Polusi gitu, itu masyarakat. sangat berbahaya karena ujungnya adalah penderitaan yang lebih besar. Ketika ekonomi masyarakat terpuruk akibat sebagian orang demi kelihatan keren lalu mengambil yang bukan haknya, disitulah malapetaka dimulai. Oke, ini menarik soalnya ada kata penyakit dan polusi. Ini kita sedang mengalami juga polusi ya. Bukan hanya polusi udara nih, tapi kemudian polusi masyarakat yang namanya flexing tadi. Saya mau dengar juga dari Mbak Diska deh. Mbak Diska, gimana Mbak sebagai politisi muda dari Demokrat nih melihat kritik itu dan kemudian melihat realitasnya di masyarakat? Silakan. Kalau menurut saya tentu yang pertama sekali, Ya. despite all of the controversy ya, terlepas dari berbagai kontroversi yang dilakukan oleh Ibu Mega dengan banyak pernyataan-pernyataannya, tapi tentu kita juga harus melihat beliau sebagai tokoh politik yang besar, tokoh politik perempuan yang saya sendiri melihatnya sebagai role model, karena dengan berbagai ekspektasi yang harus dihadapinya sebagai perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat di Indonesia, dia berhasil masuk dan maju menjadi pucuk pimpinan politik. Jadi itu menurut saya adalah satu yang despite its controversy, satu background yang tidak bisa dielakkan. Kita tidak bisa mengelakkan bahwa dia adalah salah seorang tokoh politik yang luar biasa berpengaruh saat ini bahkan di Indonesia. Dan yang kedua mungkin justru Mbak, yang ingin saya highlight adalah justru melihat bahwa bagaimana ketika ada ucapan-ucapan kontroversial yang dibuat oleh politisi-politisi perempuan. Misalnya di saat ini adalah Ibu Mega gitu ya. Kita melihat seolah mengundang lebih banyak public scrutiny dibandingkan dengan kalau misalnya kita melihat banyak juga statement-statement politik politisi-politisi yang mayoritas laki-laki yang juga kontroversial dan juga jauh dari simpati publik, tapi kemudian tidak sebanyak ini mengundang viralitas dan amplifikasinya begitu ya di kalangan masyarakat. Dan ini menurut saya adalah jadi di sini saya melihat bahwa justru krisisnya adalah bukan pada kontroversi yang dilontarkan oleh Ibu Mega, tapi justru menurut saya adalah krisis bahwa sedikitnya keterwakilan perempuan untuk bisa menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat saat ini. Yang benar-benar sebenarnya keterwakilan perempuan yang harus menjadi pekerjaan rumah kita saat ini. Jadi bahwa menurut saya yang sekarang adalah ini bukan masalah kontroversi satu ucapan pidato politik Ibu Mega yang seringkali kita dengar di berbagai, tapi justru ini adalah krisis kurangnya representasi politik perempuan yang ada di Indonesia saat ini. Sehingga jadi maksudnya hanya Bu Mega aja nih yang bisa bersuara so far? So far kita lihat bahwa sejauh ini Bu Mega adalah tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Bukan hanya tokoh politik perempuan ya, tokoh politik berpengaruh di Indonesia. Banyak sekali. Dari banyak partai politik sekarang Bu Mega adalah ketua umum partai politik terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita tarik lagi balik ke topik Diska, bagi Diska apa yang dikatakan Ibu Mega adalah bukan krisis sesungguhnya. Di balik pernyataan itu sebenarnya pernyataan-pernyataan itu bukan krisis sesungguhnya. Tadi kan Mbak Devi bilang ini polusi nih di masyarakat. Bahkan kalau saya tadi ngambil katanya penyakit kan flexing itu. Tapi kalau Diska malah justru konsentrasinya bukan itu krisis yang harusnya disampaikan atau diharapkan keluar dari seorang negarawan atau mungkin tokoh besar yang sangat berpengaruh saat ini. Tapi tadi kurangnya keterwakilan perempuan. Betul, karena menurut saya ini adalah dua hal yang menurut saya berbeda. Ada yang di surface, ada yang sebenarnya ada yang di underlying yang harusnya kita sekarang angkat dan pikirkan begitu. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa misalnya pernyataan-pernyataan kontroversial seperti yang kita dengarkan tadi. Yang terakhir adalah tentang flexing. Mungkin saja sebenarnya ini adalah seperti yang Mbak Fani bilang bahwa Mbak Devi bilang bahwa kalau kita melihatnya jernih, ini adalah sebenarnya adalah teguran seorang senior citizen lah ya, seorang perempuan, tokoh senior perempuan tentang apa yang ada di masyarakat saat ini. Tapi mungkin cara penyampaiannya yang mungkin menjadi kontroversi kemudian. Tapi justru menurut saya yang lebih menjadi alarming adalah bahwa saat ini justru kita memang minim sekali krisis politik
keterwakilan perempuan di Indonesia. Perspektif Diska sebagai politisi perempuan dan melihat skala prioritasnya justru ada di situ. Betul, Oke. betul. Baik, saya mau ke Mbak Fani nih sebagai Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Meriset ini bagaimana sih sebenarnya Mbak Diska? Nah. Saya Mbak Fani, sorry silakan. Iya, kalau kita melihat dari riset sebenarnya yang tadi disampaikan sama Mbak Devi, Iya. sama Mbak Rizka itu kita temukan sebenarnya Iya. di riset Mbak Basis. Karena esensinya itu menjadi hilang kalau Oke. ketika sudah disampaikan dan terlontar dan itu dikomentari oleh netizen. Karena dari kita lihat dari latar belakangnya nih tanggal 21 sebenarnya Bu Mega sudah menyampaikan mengenai stunting. Oke. Tanggal 21 berbicara mengenai generasi emas, sedangkan kita mau 2024 ada generasi emas yang akan jadi pemimpin nih nantinya di Indonesia. Oke. Tetapi stunting tidak diperhatikan nih. Tanggal 21 stunting nggak muncul, maksudnya tidak ramai jadi pembahasan. Oke. Tetapi ketika stunting didekatkan dengan flexing, ramai. Jadi Ini ya datanya Mbak Fani ya? iya, Oke. jadi ini dari media sosial. Apa kita yang bisa dibaca di sini? mungkin kita bisa lihat data yang setelahnya yang kita melihat tanggal 21 itu pembicaraan mengenai Ibu Mega itu lumayan besar, tetapi tidak sebesar tanggal 22 ketika Bu Mega menyampaikan mengenai stunting dan flexing begitu. Jadi kita melihat bagaimana di media sosial ataupun media netizen itu fokus kepada esensi yang membuat kontroversi. Iya. Iya. Sedangkan tadi kalau dari sisi politisi perempuan bilang bahwa sebenarnya seharusnya kita melihat kepada apa yang disampaikan barangkali Oke. dan masyarakat bisa melihat, tetapi persoalannya di media tidak akan menjadi viral kalau tidak menarik perhatian orang. Kalau tidak ada yang membuat wah dan heboh begitu. Dan kalau kata-kata flexing itu kan memang menjadi hal-hal yang dalam beberapa waktu terakhir itu diperhatikan ya. Ya. Mungkin juga dulu ada kasus robot trading, pelakunya juga flexing segala macam. Ya. Jadi udah buruk sekali sebenarnya kata-kata flexing dan kemudian dilekatkan pada perempuan. Nah ini kan sebenarnya kita jika kita menilik lagi nih Ya. Mbak Balkis itu dari 2023 dari awal itu memang benar Bu Mega itu konsisten berbicara mengenai stunting. Begitu. Jadi dari bulan Januari, Februari, bahkan kalau dari data kita dari seluruh pemberitaan media online di Indonesia yang berbicara mengenai stunting itu satu-satunya politisi yang Ya. tidak terkait dengan kepala daerah atau pemimpin, hanya Bu Mega yang bicara stunting. Oke, jadi- Selebihnya adalah kepala daerah, Pak Ya. Jokowi dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bahwa memang fokus Bu Mega ini berbicara mengenai stunting begitu. Oke, jadi ada isu nasional yang benar-benar diangkat justru Yang dalam diangkat, satu tahun benar. ini ya oleh Iya. Ibu Mega. Oke, kita akan bahas selanjutnya lagi nanti Mbak Fani, Mbak Devi dan juga Mbak Diska. Kita undang dulu ibu kita satu ini, Ibu Rosin Ilyas, aktivis anak dan perempuan. Selamat malam Ibu Rosin, silahkan. Bergabung dengan Perempuan Bicara nggak apa-apa, nanti kita akan bahas ya sama Bu Rosin Ilyas juga ya, gimana kemudian pernyataan-pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian menggarisbawahi kepada ibu-ibu atau kaum perempuan yang dikatakan suka flexing. Tapi mungkin kondisi keadaan banyak yang stunting nih anak-anaknya. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.